Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Nurul Jihad. Fa insyaallah kita semua selalu dirahmati, diberkahi dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas karunia nikmat kehidupan, kesehatan dan waktu yang luang, sehingga pada hari ini kita dapat mengusir setan dari badan kita dan bergegas menuju rumahnya Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita seminggu satu kali, yaitu menunaikan ibadah salatul Jum'ah. Tidak semua orang yang sehat bisa datang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat, saudara-saudara, kalau bukan dia berupaya dan berusaha melawan setan yang menempel di badannya, yang memegangi kakinya, kemudian yang nangkring di atas pundaknya. Kemudian dengan hidayah Allah dan kemauan yang keras, saudara-saudara kita semua dapat melakukan hari ini perjuangan melawan setan dan melakukan satu kewajiban, melangkahkan kaki kita dengan berkendaraan pula untuk datang ke rumah Allah dalam rangka memohon rahmatnya, memohon ampunannya, menunaikan kewajiban sebagai hambanya atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, yang jika nikmat itu kita hitung, niscaya jika lautan dijadikan sebagai tintanya, kemudian ranting-ranting pohon yang ada di seluruh dunia dijadikan sebagai penanya, kemudian kayu-kayu ataupun daun-daun yang ada di seluruh dunia dijadikan sebagai lembarannya untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bukan itu yang aku perintah, dan kamu tidak akan sanggup menilai atau menulis atau menghitung daripada nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aku minta adalah bersyukur atas semua yang aku berikan kepada kalian. Di antaranya rasa syukur kita hari ini, saudara-saudara, sanggup dan mau dengan sadar diri menunaikan ibadah salatul Jum'ah. Semoga ini menjadi amal yang soleh buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, rasa Idul Fitri tidak boleh hilang dalam hati kita. Apa itu rasa Idul Fitri? Pertahanan jiwa untuk senantiasa menjaga kesucian yang ada di badan kita. Dengan bagaimana caranya untuk mempertahankan itu semua, saudara-saudara? Tidak lain tidak bukan tahan amarah, kemudian mengukur atas segala kemauan kita dengan kemampuan kita. Artinya dalam segala urusan keseharian kita dalam kehidupan berpikir cerdas, tepat dan cermat, supaya kita tidak terjerembab kepada kerugian, supaya kita tidak mendapatkan kesialan dalam kehidupan.
Kemudian untuk menjaga rasa Idul Fitri yang ada di badan kita, saudara-saudara, di antara sekian banyak hal-hal yang diajarkan oleh para ulama atas nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukan yang dikatakan Idul Fitri adalah semua serba baru, pakaian baru, mobil baru, rumah baru, kendaraan baru, ataupun istri baru juga umpamanya. Tapi sesungguhnya Id, kembali orang itu kepada kesucian, kefitrahan, saudara-saudara, adalah sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laisal Id man labisal jadid walakinnal Id man ta'atuhu jadid, man ta'atuhu tazid. Jadi Id yang harus kita pertahankan adalah di samping kita berpakaian, berbusana baru, tapi harus yang lebih baru adalah rasa ketakwaan kita yang harus kita pertahankan sampai Ramadan berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Sebab itulah bekal yang paling utama, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal keduniaan penting untuk menanggung segala kehidupan kita dan keluarga, tapi jauh lebih penting daripada bekal keduniaan yang Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan dalam jiwa, yang alhamdulillah saudara-saudara, kita sudah ditempa selama Ramadan untuk memperoleh rasa takwa itu. Apa sih takwa? Para ulama membagi dengan empat bagian. Orang yang memiliki jiwa takwa adalah orang-orang yang dalam kesehariannya dia orang kaya, dia pejabat, dia punya pengaruh besar, tapi subhanallah akhlaknya luhur, akhlaknya mulia, kata-katanya tidak pernah menyakiti orang lain, dalam kehidupan bersikap sopan santun dan rendah hati. Inilah saudara-saudara wujud takwa sesungguhnya. Jika dia seorang yang miskin, dia tidak menghambakan dirinya kepada manusia, berjibaku berusaha untuk mencari rezeki yang halal, dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memiliki rasa takwa yang kedua adalah orang yang dalam kehidupannya, mau bagaimanapun keadaan rizki yang Allah berikan, sedikit ataupun banyak, sehat ataupun sakit dalam badannya, susah ataupun mudah, tidak pernah mengurangi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa kehidupan dunia adalah bukan kehidupan sesungguhnya, melainkan adalah sebuah permainan. Di mana permainan dalam dunia, siapa yang pintar, yang cerdas, yang mengetahui tentang permainan, dia yang akan berhasil menjadi pemenang atau menjadi sebagai juara, saudara-saudara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang nanti semua kita akan mendatanginya, memasukinya. Kemudian rasa takwa itu, kata ulama, adalah al-wara, orang yang senantiasa berhati-hati, orang yang senantiasa menimbang-nimbang rasa dalam dirinya. Kalau saya berkata begini, berkata begitu kepada si fulan, apakah si fulan nerima atau tidak? Misalnya, kalau saya berbuat ini, berbuat itu, atau mengambil haknya orang lain, hartanya orang lain, apakah itu pantas buat saya? Saya memang pengen naik jabatan, menjadi ini dan menjadi itu, setingkat lebih tinggi daripada rekan-rekan kerja saya. Tapi kalau saya harus menyikut kiri kanan, menginjak teman sendiri, menggunting dalam lipatan, atau merampas haknya orang lain dengan uang yang kita miliki, apakah pantas buat saya? Selalu ada pertanyaan itu, saudara-saudara. Inilah rasa takwa. Kemudian rasa takwa yang terakhir adalah senantiasa keimanannya membaca dalam jiwa. Keyakinannya kepada Allah tidak akan pernah bergeming sedikit pun, walaupun dalam kehidupan ombak menghantam, angin puting beliung menerjang, senantiasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membaja, berkobar semangat untuk senantiasa ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi dia yakini
walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan sesungguhnya yang kekal adalah kehidupan akhirat. Inilah hadirin para jamaah sekalian, rasa takwa atas pendidikan selama Ramadan yang harus terus kita jaga sampai Ramadan berikutnya agar kita selamat dunia, selamat akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.